Bapak Mama, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Salam. Kita saling berjabat tangan, katakan damai sejahtera bagimu dan bagi seisi rumahmu. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perasaan sedih itu bisa menjumpai siapa saja. Kita bisa duduk-duduk juga, kita bisa menangis itu. Apalagi ada peristiwa-peristiwa berat dalam hidup saudara yang saudara rasakan bahwa ini tidak mudah untuk dilewati. Menangis itu bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sehingga orang selalu bilang jangan lalu pelese dong. Menangislah. Kita bisa menangis karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena kematian. Kita juga bisa menangis karena kita harus melepaskan sesuatu yang selama ini saudara dan saya genggam dengan begitu kuat. Ingat, saudara menggenggam, tapi ada saat di mana saudara harus membuka dan melepaskan itu, dan ini tidak mudah untuk dilewati. Dan ketika orang menghadapi ini, ekspresi orang berbeda-beda. Kesedihan, ada orang yang menangis, tapi ada orang yang tidak meneteskan air mata. Tapi dia punya hati itu terlalu sakit untuk diceritakan. Ada orang yang juga mengekspresikan dia punya kesedihan itu. Dia pergi, dia duduk sendiri-sendiri. Dia tidak mau bergabung dan membaur dengan banyak orang. Karena itu berhadapan dengan kesedihan, saudara selalu diingatkan, jujurlah terhadap perasaan saudara. Kalau saudara marah itu, katakan saudara marah. Kalau saudara sedih, katakan itu dengan jujur. Walau terkadang jujur itu memalukan saudara, bukan hanya menyakitkan, tapi terkadang situasi-situasi tertentu kejujuran menjadi barang yang memalukan. Saya ajak Bapak Mama kita semua perhatikan kisah ini di Taman Getsemani. Yang pertama, Alkitab catat kepada saudara dan saya, Matius bahkan juga Lukas selain Markus, mencatat bahwa di taman inilah Yesus berdoa. Yesus berdoa jauh sebelum dia ditangkap, detik-detik terakhir. Tapi di Taman Getsemani ini bukan hanya menjadi tempat Yesus berdoa, saudara, tapi di Taman Getsemani menjadi saksi bisu yang memperlihatkan sebenarnya siapa para murid itu. Yesus terbuka dengan dia isi hati. Dia bilang begini dengan ketiga orang murid yang dikasihi, duduklah di sini. Yesus bilang kepada mereka, duduk bukan tidur. Tetapi yang terjadi justru mereka tidur, saudara. Duduk itu mengandung makna berjaga-jaga. Walau bisa jadi kita duduk supaya mengusir rasa mengantuk, kita main handphone, kita membaca, kita berbicara satu dengan yang lain, mengusir rasa ngantuk kita. Kenapa Yesus bilang duduk, saudara? Karena bagi Yesus kondisi yang dialami di titik terakhir hidupnya bukan perkara biasa. Dan yang dia mau itu, dia punya murid-murid, orang yang paling dekat dengan Yesus,
tetap ada di sampingnya dan turut merasakan apa yang dia alami. Yesus tidak mau ajak ketiga muridnya, kamu harus gantikan beta posisi. Yesus tidak melakukan itu. Yang dia mau adalah duduk, tanda keprihatinan para murid terhadap kondisi kesulitan besar yang sesegera mungkin akan Yesus alami. Ini masa terakhir Yesus yang tersulit. Karena itu menjadi penting untuk diperhatikan. Yesus bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini kejujuran Yesus. Dan Yesus itu jujur pada orang-orang terdekat. Pada murid-murid yang tiap hari selama 3 tahun itu makan minum dengan dia. Di mana ada Yesus, para murid ada di situ. Yesus jujur terhadap orang-orang dekat. Dan saya berpikir itu alamat yang tepat. Jujurlah terhadap orang-orang dekat. Kalau Yesus bilang begini, saudara, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Injil catat kepada kita 2 kali dalam 2 peristiwa Yesus mencucurkan air mata. Kalau Yesus dihina, Yesus diolok-olok, Yesus tidak mencucurkan air mata. Sebagaimana yang disaksikan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kapan Yesus menangis, saudara? Ketika dia tahu Lazarus meninggal, Yesus mencucurkan air matanya. Ketika dia memasuki Yerusalem, orang mengelu-elukan dia. Justru elu-eluan itu dibalas dengan tangisan tersembunyi yang ditunjukkan oleh Yesus. Kalau begitu saya mau bilang begini, saudara. Dalam banyak kesempatan, kalau kita mau bilang Yesus bersedih, menyatakan perasaan kesedihannya hanya 2 kali, itu berarti persentase tertinggi Yesus justru banyak kehadirannya menguatkan orang lain. Di mana ada Yesus, Yesus menguatkan mereka yang berduka, Maria yang berduka, Marta yang berduka, Yesus kuatkan, sekalipun Yesus mencucurkan air mata. Kita ingat ketika para murid bersama dengan Yesus hendak menyeberang, mereka perahu yang ditumpangi itu kan dihantam oleh tofan yang begitu keras. Murid-murid bilang begini, Tuhan bangunlah, kita akan binasa. Lalu Yesus berdiri dan menghardik, dia bilang begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Itu berarti kehadiran Yesus, dia menguatkan para murid. Tetapi di Getsemani tidak terjadi sedemikian itu. Kalau dalam banyak kesempatan Yesus menguatkan banyak orang yang dia jumpai, bahkan orang-orang terdekat. Justru Getsemani menjadi tempat di mana dia minta untuk dikuatkan. Markus cenderung menekankan sisi kemanusiaan Yesus. Karena itu ketika kita baca, orang juga bisa mengatakan ini anak Allah, kok kenapa dia takut? Bukankah dia adalah seorang anak Allah? Seorang penafsir berkata, di sinilah titik terkuat di mana Markus sementara sedang mengekspresikan bahwa benar Yesus itu anak Allah, tetapi dia juga seorang manusia yang terdiri dari daging yang bisa disentuh, yang bisa marah, yang bisa juga lapar, yang bisa juga menangis, yang bisa juga mengeluh, yang bisa juga takut, yang juga bisa sedih, saudara. Apa tanggapan para murid untuk kesedihan Yesus ini? Markus tidak memberikan informasi apa-apa pada kita saat Yesus itu jujur kepada ini 3 orang terbaik dari 9 para murid yang lain. Markus hanya kasih tahu kepada saudara dan saya,
Yesus pergi, mereka tidak duduk, tapi mereka tertidur. Mereka mengisi waktu itu selama Yesus berdoa, tidak dengan berjaga-jaga, tetapi dengan tidur, saudara. Dan bukankah 1 jam Yesus butuhkan untuk berdoa? 1 jam, saudara. Tidak sedikit kita juga datang gereja, tapi ketika dosa syafaat saudara tidur. Sehingga ketika pendeta suamin, saudara pun syafaat belum selesai. Sampai berkat pun saudara masih tetap syafaat. Tertidur, saudara. Justru di saat-saat penting ini mereka tidak menunjukkan sikap keprihatinan dengan cara mereka duduk dan menantikan Yesus dan berjaga-jaga. Pengalaman transfigurasi tidak buat ini murid-murid dong PK, saudara. Pengalaman transfigurasi mereka lihat dengan mata mereka kepala sendiri saja, saudara. Mereka tidak bisa menjaga diri untuk berjaga-jaga, apalagi peristiwa transfigurasi hanya mereka tangkap dengan telinga mereka. Saya pikir, jadi apa ini para murid? Apakah tidur bermasalah, saudara? Tidur itu tidak masalah. Bahkan dari segi kesehatan, orang yang mete tidak pernah tidur itu juga masalah. Sehingga biasa kita lihat orang yang suka mete tidak pernah tidur. Jadi kalau orang tidur, dia tidak tidur. Orang ada tidur, dia ada berjalan. Orang ada bekerja, dia tidur. Jadi seperti begini, kita ada gereja di sini, dia ada tidur di rumah. Tidur itu tidak masalah, saudara. Tapi menjadi masalah ketika kita tidur pada situasi tertentu di mana fisik kita dan otak kita dibutuhkan untuk tidak tidur. Tidur tidak masalah. Karena itu Yesus menanggapi sikap para murid dengan berkata, kenapa kamu tidak bisa berjaga-jaga? Bisa jadi murid dong capek, tapi itu bukan waktu untuk tidur, itu waktu untuk berjaga-jaga. Dan karena itu para murid harus berjaga-jaga. Bapak, mama, saudara-saudara, hal pertama ingin saya katakan begini. Merasa sendiri di tengah-tengah keramaian itu menyakitkan, saudara. Dan Yesus mengalami ini. Dia ada di tengah-tengah para murid, tetapi dia tidak pernah merasa dekat dengan para murid. Kata Yesus, hatiku merasa sedih seperti mau mati rasanya. Bukan sementara sedang dia mengutuki penderitaan, bukan sementara dia mengeluhkan jalan-jalan sulit yang sudah ada di depan. Tapi ungkapan itu mau memberikan pesan kepada kita, bahwa ketika orang-orang terdekat justru terasa jauh oleh Yesus. Yesus merasa sedih justru ketika orang-orang terdekat itu terasa jauh dari diri Yesus. Dan ini yang Yesus alami. Saudara, saya mau bilang begini, hidup ini memang tentang kita, tentang saudara dengan istri, dengan suami saudara, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan orang lain. Hidup ini memang tentang kita. Tapi saya mau bilang, hidup ini juga tentang saya sendiri. Banyak orang yang mengutuki kesendirian, mencoba untuk membunuh kesendirian. Apakah saudara bisa membunuh kesepian itu? Apakah saudara bisa membunuh rasa sepi itu? Tidak, saudara. Kesepian itu bukan untuk dibunuh, tapi kesepian itu harus saudara hadapi. Biar saudara mau pergi di mana saja, mungkin duduk-duduk dengan kawan-kawan, tetapi pulang, kawan-kawan tidak bisa ikut saudara di rumah saudara. Saudara kumpul-kumpul kok ketawa-ketawa. Saudara pergi ke kafe-kafe, saudara dengar musik bum bam bum bam bum bam untuk membunuh kesepian. Selesai, saudara harus berhadapan dengan kesepian.
Saudara harus berhadapan ketika saudara merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Karena itu ada situasi-situasi tertentu yang ingin saudara saya ingatkan, bahwa ada saat-saat tertentu di mana saudara membutuhkan orang lain. Benar, saudara butuh teman, saudara butuh sahabat, saudara butuh suami, saudara butuh istri, saudara butuh anak-anak punya kehadiran. Tetapi ingatlah, ada saat-saat tertentu yang justru mengharuskan saudara untuk menghadapi hidup ini seorang diri. Saudara sakit, saudara pun teman hanya bilang begini, kasihan kita berdoa kasih, habis dia kita pulang. Saudara, dia harus menghadapi itu sendiri. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang dong datang peluk kita, menangis, pukul kita membahu. Tapi ketika mereka pulang, kita harus menghadapi duka cita itu sendiri. Karena itu ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang saya mau bilang begini, saudara. Ada saat di mana saudara kuat karena ada orang lain. Tapi ada saat di mana saudara menjadi lemah karena saudara menghadapi persoalan itu sendiri. Yesus itu menghadapi ini sendiri. Dan karena itu disayangkan saudara. Kenapa justru dalam peristiwa-peristiwa sengsara kita tidak memahami arti sengsara itu? Ada saat di mana saudara menghadapi sendiri. Teman hanya bilang semangat kita diberikan pesan semangat tapi balik belakang kita harus membuka mata kita untuk melihat ini hidup harus kita teruskan dengan seorang diri. Yesus itu mengalami itu, saudara. Dan yang Yesus sesali adalah para murid tidak meresapi kesengsaraannya, tidak menepati diri mereka pada posisi tersulit yang Yesus alami. Karena itu dia bilang begini kepada para murid, ada waktu di mana kita merasa kuat karena ada orang lain, tetapi salib harus Yesus hadapi seorang diri. Tidak ada orang lain, sekalipun itu adalah orang-orang terdekat. Jalan keluarnya apa, saudara? Jalan keluarnya adalah jangan pernah mengandalkan orang lain, saudara. Sekalipun itu suami saudara, sekalipun itu istri saudara. Saya mau bilang begini, kita mati saja, suami tidak pernah tahu, istri tidak pernah tahu bagaimana berpindahnya dari dunia orang hidup menuju orang mati. Amin kok. Kita perhatikan orang-orang yang mau meninggal itu, saudara, menyedihkan sekali. Mereka harus menghadapi kematian itu sendiri, karena kematian itu tidak bisa membawa serta orang-orang terdekat mereka. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Luar biasa ini Yesus pun pengeluhan. Karena itu dia bilang begini, hidup itu banyak bercerita tentang orang-orang yang berjuang sendiri dalam hidup ini. Berjuang tentang kesulitan hidup, berjuang tentang sakit penyakit, masuk keluar masuk rumah sakit tidak tahu habis-habis, pergumulan dalam rumah tangga tidak pernah selesai. Perjalanan manusia ini Bapak Mama menggambarkan kepada kita bahwa kita pun pergumulan hidup ini tidak pernah selesai, tidak pernah selesai, saudara. Karena itu ketika saudara dan saya mungkin ada pada fase ini, maka Getsemani mau ingatkan saudara dan saya, berdoalah. Kalau Yesus jujur dengan tempat yang tepat, yaitu 3 orang murid, dan kemudian dia jujur kepada Bapa, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Maka saya mau ajak begini, saudara, ketika saudara berhadapan dengan pergumulan hidup, jujurlah pada orang yang tepat. Jujurlah pada tempat yang tepat.
Karena dengan tempat yang tepat saja, Yesus justru tidak pernah dihiraukan oleh para murid. Apalagi kalau kejujuran saudara itu tidak ditempatkan pada tempat yang tepat. Papa, mama, saudara-saudara, ketika saudara dan saya tidak jujur pada tempat yang tidak tepat, maka biasanya dampaknya adalah masalah akan melahirkan masalah. Masalah itu akan melahirkan masalah. Kita pun masalah melahirkan masalah baru. Karena saudara tidak pernah mencermati, saudara jujur pada tempat yang justru tidak tepat. Dan karena itu doa menjadi tempat yang paling tepat dalam hidup ini ketika saudara berhadapan dengan banyak masalah. Berapa kali saudara berdoa? Berapa kali saudara berdoa? Jangan sampai untuk urusan makan saja saudara lupa untuk berdoa. Berapa kali saudara menutup saudara punya mata, lalu kemudian berucap terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, sekalipun hidup ini berat, saudara. Berapa kali saudara berdoa, dan Markus memberikan pesan kepada kita, 3 kali Yesus berdoa dalam waktu yang bersamaan. Dan ini luar biasa, menggambarkan kepada kita beban penderitaan tentang salib itu sungguh berat bagi Yesus, tapi Yesus harus menghadapinya. Papa, mama, saudara-saudara, sikap doa itu penting. Karena orang banyak kasus-kasus bunuh diri, kalau saudara perhatikan, itu bukan karena mereka berani untuk mati. Mereka juga takut mati. Karena itu ada orang yang bunuh diri tapi dia gagal mati, dan dampaknya dia malu seumur hidup. Karena itu ketika kita tidak siap menghadapi kesendirian, beban hidup yang terasa berat, maka yang perlu kita lakukanlah pergi pada tempat yang tepat dan lakukan sikap yang tepat. Menyepi boleh, tapi saudara harus menyepi dengan diproteksi oleh Tuhan. Kalau saudara menyepi tapi tidak dijaga oleh Tuhan, maka jambatan liliba panggil itu saudara menyaut. Ketika saudara sendiri duduk sendiri merenung tentang ini hidup, lalu kemudian saudara tidak diproteksi oleh Tuhan, setan bilang begini, pergi di sini, bikin ini, maka kesepianmu akan terobati, maka selesailah sudah hidup saudara. Orang bunuh diri bukan karena berani mati, saudara. Orang bunuh diri karena dia berupaya untuk menyembuhkan luka dengan cara kematian. Tapi sekalipun demikian, kematian tidak bisa menyembuhkan luka. Karena luka yang ada itu hanya bisa diobati dengan menghadapinya di dalam kekuatan Allah. Kita ini banyak terlihat riang, saudara. Peristiwa Getsemani ini mau ingatkan kepada kita, banyak orang yang terlihat riang tapi sejatinya tidak. Banyak orang yang terlihat kuat tetapi sejatinya kita adalah orang-orang yang kesepian. Dan saya mau bilang, setan suka orang-orang yang kesepian. Setan suka dengan orang-orang yang kesepian. Dia tawar diri jadi kawan. Karena itu orang yang kesepian itu membutuhkan komunikasi. Dan komunikasi itu bisa terjadi melalui apa? Dengan kawan, tapi juga komunikasi bisa dengan apa? Dengan internet. Karena itu orang yang kesepian selalu juga lari, dia mengakses internet, dan celakanya internet menyajikan semua bentuk hiburan yang bisa menghibur dan mengusir kesepian saudara dan saya. Kalau saudara tidak berhati-hati, kesepian saudara justru akan membinasakan kehidupan saudara. Kesepian yang saudara hadapi itu akan menjadi malapetaka. Papa, mama,
Yang memulihkan kondisi kita itu bukan orang lain. Karena itu dalam pelayanan pastoral, mendampingi mereka yang berduka, mendampingi mereka yang sakit, mendampingi mereka yang bergumul dengan kesulitan hidup. Saya 18 tahun jadi pendeta. Saya mau bilang, untuk sampai pada titik ini tidak mudah. Karena itu, ketika saudara berhadapan dengan teman, saudara berhadapan dengan sahabat yang membutuhkan kehadiran saudara, maka berilah diri saudara cukup untuk mendengar, tidak berbicara. Karena itu prinsip pelayanan pastoral itu, papa mama, mendengar. Bukan pergi kok kita banyak omong. Mendengar saja kita pun cerita, orang punya cerita. Itu yang sesak-sesak dalam hati itu hilang. Karena itu menjadi sahabat, menjadi seorang saudara adalah siap memberikan telinga untuk mendengar setiap keluh kesah dari orang-orang yang merasa hidup ini terlalu sepi. Cerita tentang Getsemani yang terakhir mau bilang kepada kita, pulihkanlah perasaan sendiri dan sepi dalam pergumulan. Karena Getsemani mau bilang kepada kita, saudara tidak sendiri. Cerita tentang sebuah jejak kaki di pasir, itu bukan jejak kaki saudara, itu jejak kaki Tuhan. Lalu kemudian saudara bisa bertanya, di mana jejak kaki saudara? Jejak kaki saudara tidak ada. Karena jejak kaki ini adalah jejak kaki Tuhan yang sementara sedang menggendong saudara. Karena itu kalau di dalam setiap pergumulan hidup yang saudara dan saya alami, maka yakinlah, keyakinan itu kita butuhkan di tengah-tengah kesulitan hidup ini, bahwa Tuhan bersama-sama dengan saudara menghadapi hidup ketika saudara merasa ditinggalkan. Yang terakhir, jujurlah terhadap hidup ini. Kalau saudara merasa bahwa saudara ditinggalkan, saudara merasa bahwa pergumulan ini saudara hadapi sendiri, ingat peristiwa Getsemani bilang kepada kita, ketika kali ketiga Yesus mendapati para murid itu sementara sedang tidur, dia bilang begini kepada para murid, bangunlah. Itu dia mau bilang kepada kita, ketika kita bergumul terhadap hidup ini, dia juga mau bilang kepada kita, bangunlah, hadapilah hidup ini, sekalipun engkau sendiri, ditinggalkan kawan, ditinggalkan orang-orang terkasih, tapi engkau tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan. Selamat menghayati minggu kesengsaraan Tuhan. Amin.